Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dengan NPM 2151010238 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas PPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baiklah, judul ceramah saya pada kesempatan kali ini yaitu tentang riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya lebih atau tambahan. Riba menurut hukum syara adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang yang melakukan sebuah akad atau transaksi. Hukum riba adalah haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya ialah orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan atau penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya itu terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tatkala Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang bersedekah dan apa yang mereka dapatkan di sisi Allah dari segala kebaikan dan digugurkannya kesalahan dan dosa-dosa mereka. Lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zalim, para pemakan riba dan memiliki muamalah yang licik, dan Allah mengabarkan bahwa mereka akan diberi balasan menurut perbuatan mereka. Untuk itu, sebagaimana mereka saat masih di dunia dalam mencari penghidupan yang keji, seperti orang-orang gila, mereka disiksa di alam barzah dan pada hari kiamat, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka hingga hari kebangkitan dan hari berkumpulnya makhluk, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tertekan atau penyakit gila. Maksudnya, dari kegilaan dan kerasukan itu adalah siksaan, penghinaan, dan dipamerkannya segala dosanya, sebagai balasan untuk mereka atas segala bentuk riba mereka, kelancaran mereka dengan berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Mereka menyatukan dengan kelancangan mereka antara apa yang dihalalkan oleh Allah dengan apa yang diharamkan oleh Allah, hingga mereka membolehkan riba dengan hal itu. Allah Ta'ala kemudian menawarkan kepada orang-orang yang melakukan praktek riba dan selain mereka untuk bertaubat dalam firman-Nya, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robnya, sebuah penjelasan yang disertai dengan janji dan ancaman, lalu terus berhenti dari mengambil riba dari apa yang mereka lakukan dari praktek riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dari perkara yang ia berani terhadapnya, lalu ia bertaubat darinya, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa yang akan datang jika dia terus dalam taubatnya. Allah tidak akan melalaikan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan.
Orang yang mengulangi atau mengambil riba setelah balasan Allah dan peringatannya serta ancaman-ancamannya terhadap orang yang memakan riba, maka adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini ada isyarat bahwa riba itu berkonsekuensi masuk neraka dan kekal di dalamnya. Hal itu karena kejelekannya, selama tidak ada yang menghalangi kekekalannya, yaitu sebuah keimanan. Ini ada di antara sejumlah hukum-hukum yang tergantung kepada terpenuhinya dan terbebasnya dari penghalang. Ayat ini bukanlah hujjah bagi Khawarij atau lainnya dari ayat-ayat ancaman. Yang wajib adalah meyakini semua nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka seorang mukmin harus percaya dengan nas-nas yang diriwayatkan secara mutawatir, yaitu kan klunya orang yang ada dalam hatinya keimanan walaupun seberat biji sawi dari neraka. Dan dari hal yang merupakan perkara yang membinasakan, yang memasukkan ke dalam neraka apabila ia tidak bertaubat darinya. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muafiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.